Kalau tadi kita mendengar Ustaz Felix, ini kan bukan sekedar perang pribadi ya. Ini bisa disebut dengan yang oleh para ulama disebut dengan Ghazwus Saqafi ya, perang bahkan perang peradaban gitu ya, perang peradaban. Apa yang dibutuhkan umat ya untuk menghadapi perang peradaban kapitalisme tadi ya, bahwa kita sekarang mungkin mengalami keterbatasan dalam menghadapi itu benar ya. Tapi kan Islam itu pasti punya solusi ya untuk menghadapi perang global seperti ini, yang di situ ada perang peradaban di dalamnya, ada perang ideologi itu ya. Apa yang harus kita siapkan ini? Iya. Ustaz Iwan. Ya kita sebenarnya tahu ya bahwa kalau pedang itu ya dilawan dengan pedang begitu kan. Tapi kalau pemikiran itu nggak bisa dilawan dengan pedang begitu kan. Harus dengan pemikiran lagi. Jadi apa yang harus disiapkan oleh umat ini adalah terutama para alim ulamanya, tokoh-tokoh Islam gitu kan. Termasuk barangkali juga kita di sini ada kewajiban untuk kemudian ya menaikkan taraf berpikir umat sampai kepada kesadaran bahwa bagi mereka itu namanya miqyasul amal, standar perbuatan yang cuma satu, cuma Islam. Termasuk dalam menilai hiburan, apakah hiburan ini boleh atau tidak, ketentuannya bukan apakah memberikan dampak ekonomi, bukan juga memberikan kesenangan hedonistik gitu ya, tapi juga apakah sesuai dengan syariat ataukah tidak. Jadi kuncinya memang hari ini kewajiban kita adalah membangun kembali pemikiran Islam. Karena apa yang sekarang kita hadapi ini adalah merupakan kondisi umat mengalami keterpurukan dalam memahami Islam. Tadi dikatakan Ustaz Felix gitu kan, ya kan aku juga sholat gitu kan, aku nonton konser sholat dulu kok gitu kan, bahkan nggak sedikit yang nonton konser pakai kerudung gitu kan, seperti itu cukup banyak di barisan paling depan di VIP seperti itu gitu kan. Mungkin juga ngucapin alhamdulillah udah beli tiket konser Coldplay seperti itu. Ini menunjukkan bahwa memang ada yang namanya bisa jadi nanti dalam konser juga ditunjukkan orang lagi sholat ya. Bisa jadi juga gitu itu kan, bisa viral itu sebagai sebuah kampanye itu bisa dilakukan seperti itu. Pas saat Blackpink begitu Ustaz. Apalagi jadi gitu mereka ya. ada yang sholat di tempat konser. Iya. Dan itu akhirnya disorot oleh beberapa pihak. Media Betul. ya. Nah itu yang harus dibangun, bahwa membangun kesadaran berpikir itu yang utuh gitu kan. Nah menghadapi itu saja. Kalau kita lihat kan, kalau kita bicara tentang perang peradaban ya, itu kan pasti ada komandannya gitu ya. Kalau kita bicara perang peradaban kapitalisme yang dilancarkan oleh kapitalisme, itu ada Amerika sebagai sebuah negara yang kuat dengan kekuatan modalnya, dengan kekuatan teknologinya, dengan kekuatan macam-macam lah. Nah umat Islam bagaimana bisa mampu menghadapi itu? Ya, di samping tadi tentu ada pembinaan di keluarga, ada pembinaan di sekolah gitu. Ya kita harus mengakui bahwa hari ini kita nggak punya seperti itu gitu kan. Apa yang kita nggak punya? Nah itu adalah komando itu gitu kan. Siapa yang kemudian bisa memberikan pemahaman yang utuh, bisa melindungi pemikiran umat, bisa juga melindungi akhlak umat seperti itu. Nah, kalau di keluarga kan ada orang tua, ada bapaknya, ada ibunya begitu kan. Nah di masyarakat siapa bapaknya ini? Ya bapaknya itu adalah para pemimpin, adalah negara yang mesti kemudian negara ini dia memberikan filter dan membangun pemikiran umat, sehingga ketika negara itu memberikan aturan, umat itu kemudian menerima dan paham bahwa aturan ini memberikan perlindungan pada mereka dan dasarnya adalah keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kembali pada kondisi sekarang gitu kan, nanti ini akan datang berbagai macam konser, apakah kita aksinya begitu-gitu aja kan juga itu nggak mungkin. Nah, tadi seperti Ustaz Felix sampaikan, akhirnya kita ini dipandang rendah gitu kan oleh orang lain. Alah, umat Islam nih kok ini konser larang seperti itu. Maka memang harus punya dulu kekuatan pemikiran yang kemudian ini tataran yang harusnya itu diadakan adalah negara memberikan perlindungan pada umat dan juga memberikan pendidikan yang benar kepada umat. Karena kalau misalnya umat sudah diberikan pendidikan yang benar oleh negara di kurikulum sekolah, di lingkungan, kemudian value-nya, nilai-nilainya, miqyas amal itu diberikan yang benar, maka nggak perlu menunggu komando negara, umat juga akan menolak seperti itu. Tapi kalau sekarang ini memang ya Masya Allah ya kita hanya bisa melakukan perlawanan pemikiran lewat opini, kemudian juga membangun tadi pembinaan, tapi secara kemudian konstitusi itu nggak akan pernah bisa. Maka harus ada memang komandonya. Siapa ya? Negara memang. Dalam Islam itu kan dikatakan inamal imamu junnah. Imam itu ya perisai, harusnya memberikan perlindungan pada umat. Kalau sekarang ini kan jadi pertarungan sekarang ini
pertarungan tidak yang berimbang, tidak seimbang, sangat ya. tidak seimbang begitu kan. Jadi selama kondisi seperti ini, berbagai macam budaya itu akan masuk tanpa bisa kemudian dilawan, apalagi posisi. Tapi kita tetap harus menjelaskan optimis dan menjelaskan mana yang pada benar, umat. mana yang Betul, salah. betul seperti itu.